setelah saya meninggal, bangunan ini harus jadi museum dengan fungsi. Ini awalnya apa? Awalnya rumah ini. Awalnya rumah dan rumah orang terkaya di Turki. Sakıp Sabancı. Dia punya fabrik, dia punya bank semuanya. Dan setelah dia meninggal, mengganti fungsi museum. Sekarang di dalamnya ada koleksi kaligrafi dan lukisan. Keluarga dia memindah di samping museum ini. Mereka tinggal di samping. Kiosk ini, museum ini namanya Museum Bermuda. Karena di halaman ada dua patung kuda. Yang satu ini, yang satu di bawah. Ketika naik di sini kita lihat. Iya. Berarti orangnya udah nggak ada sekarang? Terus anak-anaknya? Anak-anak dia punya 3 anak, tapi semua anak sakit. Dan ada kalimat dari Sakıp Sabancı. Dia bilang, saya punya pabrik mobil, tapi saya belum pernah beli sepatu untuk anak saya. Karena anak-anak tidak bisa jalan kaki. Kenapa? Sakit. 3 anak, semua sakit. Ya. Kenapa dulu? Kenapa Lintar? Masuk nasib saya nanti seperti kuda ini, bos. Sendirian mulu. Pokoknya saya tidak mau pulang lah, bos. Nah, tapi kan walaupun kuda begini dia tetap ini, walaupun dia sendiri tetap untuk kuda ini lebih berharga dari Lintar karena kuda ini bahkan simbolik dari rumah ini loh kudanya. Udah, bos, pulang aja. Saya tinggal aja sini ya. Saya harus Tinggal di sampai sini? dapat jodoh, Pak. Aduh, kok nggak bilang dari kemarin? Pesan tiket udah PP lagi. Kalau tahu dari kemarin kita pulangnya nggak usah ada Lintar. Ya kan irit nanti karantina biayanya kan kalau selintar nggak ikut lagi. Nah, karena kita akhirnya lumayan kelelahan saat itu ya, kita memutuskan untuk singgah dulu ke Museum Sakıp Sabancı. Sabancı ini bukan orang main-main bro, walaupun namanya begitu. Ini orang ternama nih, termasyur di Turki, salah satu orang termasyur di Turki, dan dia termasuk orang kaya di Turki. Tapi ironis ya, dimana kehidupannya memang bisa dibilang secara materi dia berkecukupan, namun secara kehidupan mungkin menurut gua dia ada kekurangan di sini, dimana ketiga anaknya itu nggak ada yang sehat. Tapi beliau ini termasuk ini ya, menurut gue ya, termasuk seorang yang humanis ya, dimana beliau ini pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan rumah dia yang sangat besar, bisa dibilangnya menjadi sebuah museum gitu. Karena beliau ini pengen bisa berguna buat banyak orang gitu. Jadi orang tuh bisa lalu lalang rumahnya, melihat beberapa tempatnya beliau. Sebelum gua kesana, sebelum gua ke museum itu, kita tuh nyariin Lintar kemana-mana. Akhirnya kita nyariin kemana-mana nggak ketemu. Ya udah, kita datangnya tuh telat ke museum itu. Museum itu udah tutup, padahal gua pengen banget tuh ngeliat museum itu seperti apa sih, galerinya isinya seperti apa sih, apakah lukisan-lukisan atau figura-figura patung atau apakah gitu ya. Tapi pada akhirnya kita telat ke sana. Ini yang gue bingung nih, si Lintar tuh kemana ya? Oke, Pak. Ini kopi sedikit Thank you. untuk Anda.
Ya, Terima makasih. kasih, Ufo. Ini kopi apa, Ufo? Kopi Turki. Namanya kopi Turki. Namanya kopi Turki. Tapi di Turki tidak ada pohon kopi. Ah, Ya. Tapi kopi Turki terkenal. pohon kopi terkenal itu kalau nggak salah di Brazil. Ya, ini import dari Brazil, Indonesia. Tapi Apa? kopi Turki terkenal. Kenapa? Apa yang membuat kopi ini unik atau beda dari yang lain? Memasaknya beda. Ah, Ada khusus memasak, ada khusus jangkir. cara membuatnya. Iya, cara membuat. Dan dikasih biasanya Turkish Delight, sirup madu, mawar atau Ini pahit buah-buahan. rasanya. Pahit, Nah, pahit. Tanpa, lalu? karena tanpa gula. Ah, ini coklatnya untuk apa? Coklat untuk Meminimalisir. minimalisir pahit ini. Nah, Kamu kayak yang di TikTok. Ini supaya tidak pahit, ditaruh dicelupin. bukan. Makan Gimana dulu. cara? Nah, coba ya, saya cobain ya. Saya makan. Yes. Satu gigi. Makan, yes. Minum. Minum. Masih sama aja, Dan pahit. Sama. Coba saya sambil ngaca ya, mungkin lebih manis. Mas beta. dan ada kalimat secangkir kopi Turki ada sejarah seharga 40 tahun. Oh, Saya terakhir kopi Turki. Sekarang Anda harus menghormati kepada saya 40 tahun. kalau kita nggak ketemu lagi selama 40 tahun ke depan, Kita jadi keluarga. kalau kita jauh, saya di Indonesia lalu kita nggak ketemu lagi. Silaturahmi. Silaturahmi. Hati-hatinya. Oh, berarti dekat. berarti kopi ini untuk mempererat persaudaraan. Iya. Yes, persaudaraan. Nah, Setelah kopi ini, berarti kita kalau jadi. kalau saya kasih ufuk, saya menganggap ufuk sudah jadi bagian keluarga. Iya. Tapi Anda minum dulu. Saya minum dulu. Saya dulu sudah tadi. Anda sudah minum. Anda harus menghormati kepada saya. Harus. Harus. Nah, nanti ufuk juga harus. Kalimat begini. Berarti ufuk juga harus saya traktir ya, supaya ufuk juga menghormati saya. Kalau saya traktir kepada saya, mungkin. Tapi saya traktir dulu. Sekarang Anda harus menghormati kepada saya. Adlin, 40 tahun. beliin dia kopi lagi Adlin. Saya sudah payah.